Iya, Ya, berdoa. kita berdoa dulu ya. Amin. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Ya. hari ini kami ingin belajar pelajaran agama, Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Berjalan dengan baik, berkati Evan yang saat ini, Ivan yang bergabung, yang belajar, Tuhan berikan kepada yang kecerdasan, Tuhan juga berkati orang tuanya yang bekerja yang berusaha minati Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai. Haleluya. Amin. Yuk dinyalain Van, videonya Van. Oke. Oh, ya. Kita foto dulu ya. Oke. Oke. Sir mau jelasin tentang materi nanti di forum ya. Nah, ini seperti ini nanti. Ya. Nah, Evan perhatikan ini. Ya, mungkin belum, Van. Ya. Ya. Nanti kan kalau Evan ke materi di forum ya, di classroom, nah, nanti Evan tinggal pilih yang forum nih. Klik forumnya, ya kan ada tulisan forum. Nah, lihat materinya yang terbaru yang paling atas. Seperti ini ya, diklik materinya. Nah, kalau nanti ada kita mau diskusi di classroom, nah nanti kita diskusi di sini ya di materi ini. Misalkan contohnya ya hari ini saya misalnya kasih pertanyaan. Hari ini judul bab 4. Oke, nah sorry. Nah, judul bab 4 itu hari ini judulnya dampak. Ya, dampak dari hidup beriman. Dari hidup beriman dan pengharapan. Nah, nanti coba Evan balas. Coba. Evan pergi ke classroom-nya, ke forum. Bisa nggak? Evan balas chat-nya. Coba ke classroom. Ya. Ya, ketikan siap aja. Ketikan kata siap. Nah, coba. Evan ketik aja kata siap gitu. Coba, bisa nggak? Oke. Bisa, Van? Coba bisa nggak ke forum di classroom-nya? Nah, pinter. Sip. Nah, nanti kalau untuk kita mau diskusi, nanti seperti ini ya, Van ya. Di materi kita ngobrol di sini ya, supaya semuanya terekam ya, diskusi kita untuk pembelajaran diskusi nanti dari materi-materi yang ada. Bisa tanya jawab di sini. Oke, seperti itu ya, Van. Yuk, kita lanjut sekarang di materi kita hari ini. Ya, kita belajar sekarang di bab 4. Saya mau ingatkan minggu depan kita ulangan bab 3 ya. Minggu depan kita ulangan di bab 3. Nah, di bab pelajaran hari ini, materi hari ini ya tentang dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Jadi jika kita sudah belajar beberapa hal yang di atas, di sini kita harus tahu, paham arti beriman dan arti berpengharapan. Yang kemarin-kemarin materi itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang arti dan kaitan antara beriman dan pengharapan itu kedua-duanya itu sangat berkaitan ya. Jadi orang yang beriman, orang yang berpengharapan itu saling terkait. Jadi di sini banyak cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab ya, tentang Abraham, tentang Nuh, orang-orang yang beriman ya. Jadi dan orang-orang yang berpengharapan. Jadi di pelajaran materi kali ini ya ada cerita-cerita pembanding-pembanding cerita baik dari kehidupan nyata kita maupun kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada, kita bisa mewujudkan ya iman dan berpengharapan
menurut Alkitab, ya, praktek kehidupan kita sehari-hari. Jadi di kalangan kita, ya, orang-orang Kristen, apalagi dalam hidup kita bermasyarakat dan bersosial, masih ada yang berpikiran bahwa cukup dengan baptisan atau peneguhan CD gitu ya, maka mereka telah menjadi orang yang beriman. Tidak seperti itu. Kekristenan bukan hanya cukup dengan ritual-ritual yang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Pergi ke gereja, baca Alkitab, bukan hanya sekedar itu. Tapi kita juga harus lebih mementingkan ibadah yang secara formal, yang setiap hari yang kita lakukan itu benar, ya, hidup dalam hal kebenaran firman, melakukan, jadi pelaku firman Tuhan. Ya, bukan sekedar cuman teori yang kita tahu, ya, tetapi kita juga harus mementingkan ibadah itu sebagai pelaku-pelaku firman, ya kan? Nah, jadi biar iman itu harus diwujudkan dari seluruh kehidupan kita, baik dari sikap, perilaku kita, tutur kata kita. Jadi bukan melalui hanya sebatas ritual kita rajin ke gereja, bukan hanya seperti itu, tapi juga kita harus benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 bahwa iman itu harus diwujudkan dalam seluruh sikap hidup. Ya, jadi dampak dari hidup beriman dan berpengharapan itu harus nyata seluruhnya dalam hidup orang percaya. Jadi jangan sampai kita berpikir ya bahwa dengan kita melakukan hal yang sudah kita lakukan itu benar, belum tentu. Tapi sesuatu yang kita lakukan menurut kebenaran firman Tuhan dan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Jadi di pelajaran 4 ini kita membahas dampak hidup beriman dan berpengharapan. Jadi iman itu tidak terlepas dari pengharapan. Ya, bahkan Rasul Paulus juga mengatakan ya, iman dan pengharapan dan kasih yang terbesar di antaranya adalah kasih. Ya, ada 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dari ketiga hal ini, kasihlah yang menjadi besar. Jadi, wujud orang beriman itu harus nampak nilai sikapnya yang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Jadi, iman yang berpengharapan, ya, iman yang harus memiliki kasih, pengharapan yang memiliki kasih, semuanya dia tercangkup di dalam hal yang paling terbesar, kata Rasul Paulus, yaitu kasih. Jadi dalam hidup kita, makna iman dan pengharapan itu harus benar-benar ada dalam hidup kita. Apa sih makna kita untuk memahami iman dan pengharapan? Yang pertama, percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya, bagi kita. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, taat pada kehendaknya, serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Jadi kita hidup harus dipimpin oleh Allah. Ya, jadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya kita harus percaya akan janji-janji Allah, kita harus memiliki kerinduan untuk mempelajari dan memahami kehendak Allah, dan juga kita harus taat kepada kehendaknya. Jadi orang Kristen itu harus membangun imannya, ya dimulai dari janji Allah yang pasti akan menyelamatkan umat manusia. Jadi janji itu sudah dipenuhi lewat karya Yesus Kristus di kayu salib. Jadi pembentukan ya orang-orang percaya dimulai dari panggilannya Abraham sampai ya sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia yang mereka ditebus oleh darah Yesus, seperti itu. Ya, jadi kita harus memiliki kerinduan juga untuk mempelajari serta memahami kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mempelajari serta memahami kehendak Allah? Melalui doa dan baca firman Tuhan secara teratur. Setiap waktu kita harus belajar berdoa, setiap waktu kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, soal taat dan kehendaknya, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang yang hidup beriman, yang berdampak. Ya, mengapa itu harus kita lakukan? Ya, karena kita cenderung hidup menurut keinginan dosa kita. Ya, jadi untuk menyerahkannya kita harus taat kepada Tuhan. Supaya apa? Dosa tidak mempengaruhi kehidupan kita. Ya, dosa iming-iming dunia mengganggu kehidupan kita untuk dekat kepada Tuhan.
Jadi artinya kita harus menyerahkan hidup kita dalam kedaulatan Allah, yaitu manusia tidak berkuasa atas hidupnya. Ya, Allah lah yang berkuasa atas hidup kita. Ya, jadi inti dari pelajaran di bab 4 ini, ya, materi awalnya yaitu bicara tentang dampaknya harus 3 hal, ya. 3 hal yang tadi saya bilang, memahami makna iman dan pengharapan. Yang pertama, percaya pada janji-janji Allah bagi kita, lalu memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak Allah. Yang ketiga, taat kepada kehendak Allah serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Ya, jadi sampai di sini. Ivan ngerti nggak, Van? Ada yang mau ditanyain, Van? Oke, dari dampak hidup beriman dan berpengharapan. Halo, Van? Oke, mungkin jaringannya ya, Van. Oke, nah materi ini nanti share di Classroom. Ivan bisa pelajari di materi 08-nya, ya. Penjelasan-penjelasan yang saya lakukan di video Zoom ini semua materinya ada di Classroom. Oke, seperti itu. Ya, nanti jangan lupa minggu depan kita akan ulangan di bab 33. Jadi harap pelajari pelajaran-pelajaran yang ada di materi bab yang ketiga. Halo, Ivan? Halo? Oke, kalau Ya. ngerti, Ivan? Ya, halo. Ya, nanti materinya share di materi 08 di Classroom ya. Jangan lupa Ya, Sir. minggu depan ulangan. Yuk kita tutup dalam doa. Ivan berdoa. Ya, Ya, Ivan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar materi agama. Terima kasih para yang telah mengajar kami. Yesus berdoa dan ya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Tetap sehat ya, Van. Tetap semangat belajarnya. Ya, Karena kepandaian, kepintaran, ya bagi orang yang mau belajar, itu pasti Tuhan akan tolong dalam kehidupan Ivan. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat terus belajarnya. Bye.